Selamat datang di Persona Channel Test, dan di video ini saya akan jelaskan mengenai materi tes tahap 3, yakni tes seleksi di BUMN. Nah, mungkin rekan-rekan bertanya-tanya, tes seleksi di BUMN itu apa saja sih? Bentuk soalnya seperti apa sih? Dan bagaimana saya lulus untuk tes seleksi di BUMN ini? Untuk tahap 3. Nah, di video ini saya akan berikan pembahasannya dari bentuk soal tesnya, kemudian cara menjawabnya, serta pembahasannya itu kita akan bahas di video ini. Tapi sebelum kita mulai, bisa di-subscribe dulu untuk channel ini untuk dapat updatean terbaru terkait video-video dari kami. Kalau sudah, kita bahas yang paling pertama, refresh ulang. Nah, di sini untuk pembuatan nilai tes online tes tahap 1 BUMN, TKD, akhlak, dan TWK. Nah, ini untuk pembuatannya, TKD itu 40% bobotnya, akhlak 50%, dan TWK 10%. Nah, ini adalah hasil tes online tahap 1 dari klien yang privat dengan saya, dan nilai TKD-nya ya lumayan lah ya. TKD-nya 72, nilai akhlaknya 97, dan wawasan kebangsanya 80. Nah, di sini untuk pembuatannya, akumulasi nilainya, di sini TKD-nya 72 dikali 40% untuk bobotnya, ditambah 97 dikali 50% untuk bobot nilai akhlak, dan untuk nilai wawasan kebangsaan itu bobotnya dikali 10%. Dan untuk keseluruhan hitungannya, di sini 72 dikali 40%, 28,8 untuk nilai TKD, 97 dikali 50% itu hasilnya 48,5, ditambah untuk TWK 80 dikali 10% dan hasilnya 8. Kalau di total itu poin TKD-nya yakni atau online tes tahap satunya yakni 85,3. Nah, kemudian untuk hasil tes online 2 nanti seperti ini. Nanti untuk pembuatan nilai tes tahap 2 BUMN, yakni tes bahasa Inggris itu bobotnya 80% dan learning agility dikali 20%. Ini yang saya jelaskan hanya untuk yang sarjana ya, untuk yang SMK, lulusan SMA atau SMK, nanti saya akan buatkan video tersendiri. Nah, di sini untuk hasil tes online-nya seperti ini. Nilai tes bahasa Inggris minimal 450 untuk rekan-rekan bisa lulus passing grade. Dan kemarin asumsi ya, misal rekan-rekan sudah mengikuti tahap 2 BUMN, skornya itu untuk bahasa Inggris 520. Dan nilai tes learning agility agar rekan-rekan bisa lulus passing grade, bukan lulus tesnya ya, lulus passing grade, yakni 197. Nah, asumsikan rekan-rekan dapat nih poinnya tuh 240. Nah, kita jumlahkan nih. Misal nih di sini tes TB-nya 520, bobotnya 80, hasilnya itu 416. Ditambah untuk bobot learning agility 240 dikali 20%, hasilnya 464. Nah, kemudian kita pembuatan di akhir untuk D3 atau S1, online tes tahap 1 itu bobotnya 60% dan online tes tahap 2 itu 40%. Nah, hasil keseluruhan tes online. Nah, untuk nilai tes tahap 1 ini rangkaian ya, itu poinnya 85,3. Ini klien saya, misalkan klien saya nilai di maaf ini bukan learning agility tapi hasil tes tahap 2 itu 464. Kalau dibobotkan poinnya 85,3 untuk online tes tahap 1 dikali 60% yakni 51,18 poin. Kemudian untuk tes tahap 2-nya 464 dikali 20%. Hasilnya 92,8. Dan kalau dijumlah 51,18 ditambah 92,8 itu 143, sekian dan dibulatkan jadi 144. Jadi misal klien saya ini di grading, misal nih dia posisinya dapat 144, 144 ini ya, 144 di yang pertama ini.
Kemudian yang kedua ada nih 143 misal. Yang ketiga 139. Nah, misal nih BUMN tertentu pengen jangan banyak-banyak lah 10 yang masuk atau lulus ke tahap berikutnya. Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 itu yang berhak mengikuti tes di BUMN. Sisanya itu tidak ada konfirmasi atau gagal. Seperti itu. Ini yang dinamakan pembobotan untuk mengikuti seleksi tahap berikutnya. Jadi untuk tes FHC BUMN ini katanya eh, nggak jelas atau gimana. Katanya nggak ada yang lulus. Rekan-rekan di tempat kerja saya yang sebelumnya itu pada lulus nih untuk BUMN. Dan formasinya mengikuti FHC BUMN ya. Jadi ada yang lulus banyak sesuai dengan formasi atau kebutuhan MPP di tiap BUMN. Seperti itu. Ini untuk pembuatan. Kita lanjut untuk tes seleksi di BUMN itu apa saja. Jadi pada tahap tes seleksi di BUMN ini bentar. Nah, disesuaikan dengan kebutuhan BUMN. Jadi setiap BUMN punya standar tersendiri terkait seleksi di BUMN ini. Seperti Pertamina, kemudian PT POS itu punya seleksinya tersendiri. Nah, tapi pada umumnya dalam tes FHC BUMN itu ada tes kemampuan bidang, ada tes interview, ada MCU, kemudian sosial media analitik, digital mindset, dan yang lain-lain. Dan yang lain-lain nanti kita akan bahas. Nah, dan urutan tes ini itu disesuaikan dengan kebutuhan di BUMN tersendiri. Seperti itu. Jadi tidak tes kemampuan bidang, tidak semua tes diberikan. Ada yang tes kemampuan bidang doang, sama MCU ada yang tes kemampuan bidang, interview, dan MCU itu ada, sosial media analitik, digital mindset itu ada yang dua ini dan yang lain-lain. Jadi tidak semua diteskan. Jadi ini hanya tertentu saja. Nah, kita masuk ke tes kemampuan bidang. Penjelasannya ya. Nah, untuk TKB atau tes kompetensi bidang BUMN adalah tes yang dilakukan untuk menguji kemampuan dari posisi yang rekan-rekan apply. Nah, tes ini dirancang khusus untuk mengidentifikasi apakah pelamar memiliki kompetensi dan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan BUMN yang rekan-rekan apply. Itu untuk TKB. Berarti hubungannya itu dengan materi tes. Materi tes terkait job desk. Yang pertama job desk, kemudian yang kedua materi terkait teori-teori di posisi tertentu. Contohnya rekan-rekan apply ke marketing. Nanti rekan-rekan akan ditanya job untuk marketing itu apa saja, kemudian materi terkait marketing itu apa saja. Nanti yang ditanyakan untuk TKB itu seperti itu. Bentuknya bisa esai, bisa pilihan ganda. Rekan saya itu dapatnya tes pilihan ganda di di tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian apakah saya dapat kemampuan bidang? Kebetulan saya nggak dapat kemampuan bidang. Saya dapatnya cuma psikotes sama MCU doang, Pak, pada saat itu saya apply. Kemudian di sini tes kemampuan bidang yang harus rekan-rekan perhatikan di sini agar rekan-rekan bisa lulus TKD ya. Ini tips dari rekan saya. Yang pertama, pelajari bisnis perusahaan yang dilamar. Itu kadang ada di soal TKB. Kemudian pelajari job desk post yang rekan-rekan apply. Kemudian buka-buka materi terkait job yang dilamar, materi kuliah ya. Misal rekan-rekan untuk logistik, rekan-rekan pelajari tentang logistik. Kemudian akunting, rekan-rekan pelajari jurnal dan yang lain-lain. Kemudian buat jadwal belajar teratur dan fokus pada materi. Jangan ada jawaban yang kosong nanti pada saat tes karena tidak ada pengurangan poin, dan kerjakan soal yang mudah dulu. Kalau misalkan rekan-rekan misalkan untuk perhitungannya rekan-rekan hitung pakai tangan misalkan, karena kan sistemnya itu online ya, full online. Ada yang full online, ada yang tes langsung di
BUMN terkait. Rekan-rekan hitung nih jari, misalkan sudah 30 hitungan jari rekan-rekan tidak bisa, langsung di skip saja seperti itu. Oke, agar tidak kehabisan waktu. Itu untuk tips kemampuan bidang dari rekan saya ya. Selanjutnya interview. Jadi mungkin rekan-rekan sudah familiar tentang interview ini dan sudah hampir kalau misalkan rekan-rekan pengalaman pencari job seeker ya atau job seeker itu sering di interview ya kurang lebih sama aja ya. Tapi kalau misalkan terkait metodenya, metode yang digunakan seleksi BUMN selama saya mengikuti seleksi BUMN di beberapa BUMN ya, itu pakainya teknik BI atau behavioral event interview. Nah, di sini kalau penjelasannya, teknik wawancara yang meminta kandidat untuk menggambarkan pengalaman yang mereka miliki di pekerjaan sebelumnya. Di BI ini ada form khusus. Jadi ada form khusus, itu ada pertanyaan-pertanyaan kayak leadership, kemudian yang lain-lain. Nanti saya akan bahas tersendiri untuk BI ini. Soalnya saya bikin buat rekan-rekan yang belum bisa. Nah, kalau misalkan saya jawab terkait BI ini biasanya saya selalu jawabannya mengacu pada PAUS ya, singkatan dari profile, akademik, work experience, dan skill. Pasti saya jawab kurang lebih dari sini. Dari profile kita, kemudian keluarga seperti apa. Kalau ditanya akademik rekan-rekan pencapaian pada saat kuliah itu apa saja. Work experience, misalkan rekan-rekan belum punya pengalaman tapi rekan-rekan pernah intern, kemudian rekan-rekan pernah bekerja freelance, kemudian rekan-rekan juga pernah mengikuti organisasi dan yang lain-lain. Dan skill juga rekan-rekan dibuktikan dengan misalkan ditanya kamu skillnya apa saja, misal saya skillnya harus sesuai dengan posisi yang rekan-rekan apply. Misalkan marketing, saya dulu belajar terkait ini, kemudian rekan-rekan praktekkan dan hasilnya itu seperti apa, evaluasinya seperti apa, seperti itu ya. Itu terkait interview. Lanjut ke sosial media analitik. Kalau misalkan sosial media analitik, saya juga kurang paham, tapi dalam materi ini yang diberikan yang saya dapat ya dari rekan saya, jadi nanti sosial media rekan-rekan akan dicek. Jadi karena kan kemarin bakal ngisi form mengenai sosial media. Nah, itu untuk ini. Jadi dicek. Jadi hati-hatilah rekan-rekan yang berkomentar. Silahkan dihapus dulu ya atau di private dulu untuk komentar-komentar yang asing-asing ya, yang aneh-aneh. Itu sih tips-tipsnya sih. Itu terkait sosial media analitik. Lanjut kita ke digital mindset. Jadi ada tes namanya digital mindset. Materi tentang apa sih? Tentang forecasting teamwork, communication, agility, critical thinking, customer centric, data driven, open minded, dan digital literacy. Ini saya akan buat untuk materi khusus ya terkait digital mindset, karena ada soal kebanyakan pasti dapat terus mengenai digital mindset ini di tiap BUMN. Nanti saya akan berikan juga soal-soalnya juga. Nah, kemudian setelah digital mindset ada tes psikotes dan yang lain-lain tuh ada ternyata tes psikotes yang saya dapat pada saat seleksi BUMN itu ada tes intelijensi. Saya dapatkan soal tes Tiki, Papikostik, EPPS, kemudian saya dapat intelijensinya tuh kayak rotasi ya, letter distance dan yang kayak gitulah. Nah, untuk tes psikotes sebetulnya saya sudah upload di channel ini, tapi dibuatkan hanya khusus untuk pelanggan channel ini. Jadi rekan-rekan tinggal pelajari saja untuk tes-tes intelijensi ini dan tes kepribadian ini. Seperti itu ya. Silahkan rekan-rekan carilah untuk soal-soal ini. Dan saya lolos untuk tes psikotesnya pasti. Dan yang terakhir MCU. Nah, untuk MCU di sini ini salah satu form ya yang saya dapat terkait pemeriksaan general check up.
Jadi rekan-rekan tuh nanti akan ada general check up untuk mengecek kesehatan rekan-rekan. Nah, jadi yang dicek itu apa saja? Yang pertama pasti nama, jenis kelamin ini sesuai dengan biodata rekan-rekan, dan pemeriksaannya sendiri itu pemeriksaan fisik pada umumnya ya. Yang pertama tekanan darah, nadi ini, kemudian postur tubuh seperti ini ya, rekan-rekan bisa baca, kulit, kemudian kepala, mata. Nah, saya gagal di sini nih, di mata, buta warna ya, gagal nih saya di sini nih. Nah, kemudian telinga, pendengaran, hidung, tenggorokan, mulut, leher, kelenjar dan peluda, getah bening, gigi, kemudian dada, umum, jantung, paru, rekan-rekan dicek ini seperti ini ya, ini formnya. Kemudian perut seperti ini yang diceknya ya, rekan-rekan bisa pelajari. Kemudian ada juga pemeriksaan kejiwaan beberapa MCO, ada pemeriksaan jiwanya, yakni memakai tesnya itu tesnya tuh MMPI 2. Saya sudah buatkan juga nih videonya, linknya di deskripsi untuk bisa lolos tes MMPI ini. Seperti itu, jadi rekan-rekan persiapkan tubuh rekan-rekan, olahraga yang rutin, semoga rekan-rekan lulus ya, dan bisa jadi karyawan BUMN dengan fasilitas yang oke punya ya dibanding swasta. Seperti itu. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komen aja di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Nah, itulah gambaran terkait seleksi tes di BUMN untuk tahap 3. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.